Hai, welcome Sobat Roll Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Sesuai janji gua kemarin, gua akan bahas pertandingan dari Title Tuesday di mana Magnus Carlsen melawan FIDE Master dari Iran. Ini pertandingan yang sangat menarik ya, teman-teman. Karena pertandingan ini sangat seru, jarang-jarang Magnus Carlsen dapat lawan yang menyulitkan sekelas FIDE Master. Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, teman-teman. Magnus Carlsen baru aja memiliki anak. Papa Magnus memulai dengan langkah E4. Jadi Title Tuesday ini momen comebacknya Magnus Carlsen nih. Setelah lama nggak kelihatan ya. Mungkin nemenin istrinya nih. E5, kemudian Magnus Carlsen mainin King Gambit. Jadi seru banget nih. Makan. Kemudian kuda ke petak C3, hitam C5. Lawannya adalah Artin Ashraf dari Iran. Elo ratingnya 3000. Ini elo rating di chess.com ya, online. C5 ini sebenarnya nggak lazim ya. Yang lazim itu adalah menteri ke petak H4 jawabannya. Ya. Kemudian ada lagi nggak sih langkah selain menteri H4, kuda ke petak E7 yang lazim. Nah, C5 mungkin tujuannya untuk D4 ya, mencegah petak center dikuasai. Kemudian putih mainkan langkah kuda F3, hitam kuda ke petak C6. Kemudian Magnus bishop C4, hitam D6. Putih D3, hitam G5, menjaga pion. Bukan langkah yang tepat juga. Harusnya agak J7. Nah, Title Tuesday ini, buat teman-teman yang belum tahu, formatnya 5 menit ya. Secara daring tanpa bonus waktu. H4 dimainkan, ciri khas King's Gambit ya, untuk meruntuhkan rantai pion. Hitam G4, putih naik kuda G5, ancam pion F7. Ngeri banget nih. Hitam memiliki jawaban yang bagus, kuda E5. Sambil jaga F7, sambil ngancam bishop. Magnus sebenarnya unggul besar di langkah ke-9 ini. Lihat evolution bar-nya, melonjak tinggi ya. Hitam kuda makan bishop, dimakan lagi. Kemudian hitam H6. Lagi-lagi Magnus mainkan langkah brilian. Kuda makan F7. Gila, dikorbanin. Dan langkah yang tepat, raja makan kuda. Langkah ke-12, rokade. Ancaman discover check. Hitam naik raja ke petak G6. Putih, gajah ke petak E5. Nah, ini mulai menurunkan keunggulan Magnus ya. Ada nggak sih langkah yang lebih bagus, teman-teman, dalam posisi ini? Ada. Langkahnya adalah H5. Kalau dimakan, queen-nya masuk. Kalau king ke petak G6, maka bishop E5 dengan tujuan queen F7 dan ngancem bishop. Ngancem rook. Kalau rooknya naik, kudanya jatuh. Tapi Magnus juga manusia guys. Gajah 5 juga tujuannya sebenarnya bagus ya, ngancam rook di petak H8. Rook naik ke petak H7. Kemudian Magnus tidak menemukan langkah yang tepat, yang seharusnya H5 ya. Tapi dia malah milih kuda ke petak E2. Dan hitam menemukan langkah yang tepat, benteng D7. Cover queennya. Sekaligus rajanya mau kabur ke petak H7. Putih mainin kuda F4, hitam raja H7, putih kuda E6. Ancam queen, ancam bishop. Lagi-lagi hebatnya Artin Ashraf ini menemukan langkah yang terbaik. Bukannya takut, dia malah makan bishop nih petak E5. Dapat queen juga. Magnus pilih langkah yang tepat, kuda makan bishop F8. Hitam mundur dong, raja H8, kuda makan benteng. Makan lagi pakai bishop. Secara materi memang hitam unggul perwira nih. Tapi secara permainan masih unggul putih. Magnus harusnya queen D5, dia queen D6. Bukan langkah yang tepat. Apa bedanya queen di petak D5, queen D6? Dengan queen di petak D5, apabila queen E7, maka di sini terhindar dari pertukaran queen dan bisa queen B7. Tapi kalau queen D6 di sini, hitam akhirnya queen E7 memaksa pertukaran. Jadi nggak bisa tempo untuk ngambil pion. Ya udah, makan lagi. Putih masuk, benteng F7, sisa waktu di bawah 2 menit. Hitam taktis, bentengnya 8. Kali ini baru ya, langkah ke-21. Hitam unggul tipis. Putih benteng A ke petak F1, hitam bishop E6, ancam benteng. Benteng mundur dong, diambil pion C4. Benteng H6, raja G7. Bukan langkah yang tepat.
Harusnya di sini adalah benteng F8 ya, tukar bentengnya. Benteng naik ke petak F6, hitam gajah F7. Putih H5, hitam kuda G8. Dapat fold. Kayaknya Magnus sudah frustasi di sini. Benteng H ke petak G6, makan lagi, raja F7. Ambil pion G4, kuda F6. Benteng ke petak H4, benteng H8. H6, raja G6. Benteng H3, diambil pion H6. Benteng A3, A6. Magnus belum mau nyerah. Benteng B3, benteng H7. Benteng B6, raja naik, terancam. Benteng E6, kuda ke petak G4. Raja F1, raja F4. Raja E2, raja E4. Magnus menyerah. Gokil ya. Ini bener-bener wangi banget sih si pemain hitamnya. Sakti banget. Awal-awal udah keteteran, tapi bisa keluar dari tekanannya pecatur nomor 1 dunia. Itu jarang terjadi. Sangat luar biasa teman-teman. Jadi banyak kesempatan sebenarnya Magnus bisa unggul, tapi dia nggak bisa convert jadi kemenangan. Nah, gara-gara kalah sama FIDE Master dari Iran ini, Magnus mengalami 3 kekalahan ya. Pertama lawan Daniel Naroditsky, kedua lawan Jeffrey Seong, dan ketiga lawan Artin Ashraf. Akhirnya dia nggak bisa finish sebagai juara deh. Dan itu jarang terjadi di Title Tuesday. Nah ini mungkin ya kenapa sih King's Gambit nggak pernah dimainkan lagi di top level. Karena mungkin presentase kemenangannya ya. Walaupun tadi putih sebenarnya unggul, menarik, tapi ya karena waktunya sedikit ya, jadi nggak cukup untuk Magnus menemukan langkah terbaik. Nah, kalau sebagai pemain yang belum Grandmaster sih kita boleh-boleh aja nih pakai King's Gambit ya sebagai pilihan. Karena ya menyesuaikan lawan juga. Artinya kalau top level memang agak susah main dengan King's Gambit. Tapi kalau kita bukan top level, bolehlah dicoba teman-teman. Siapa aja sih pemain Grandmaster top dunia yang suka main King's Gambit di format catur yang waktunya sedikit? Catur cepat atau catur kilat, biasanya Ian Nepomniachtchi. Ya, King's Gambit, pengorbanan pion pada F4. Kalau Queen Gambit, pengorbanan pion pada C4. Beda sayap raja, beda sayap menteri. Apa komentar kalian? Lu pengen jago main catur? Jangan lupa gabung ke pelatihan gua, RL Chess Academy. Gue tunggu kalian gabung. Dan kasih komentar coba, teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi sama Magnus? Gak ngeliat langkah-langkah brilian. Apakah karena dia sedang tidak full konsentrasi 100%? Kita ketemu di video berikutnya.